Mengawali karir militer sebagai serdadu Belanda, Ali Murtopo adalah agen penting Soeharto serta perancang bangunan kekuasaan Orde Baru. Dia adalah intel, aktivis, dan politikus ulung. Sejak awal Soeharto menjadi presiden, Ali adalah orang kepercayaannya untuk urusan politik. Posisinya sebelum menjadi Menteri Penerangan tak lebih dari Wakil Kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara atau BAKIN. Meski demikian, Ali lebih dikenal karena berbagai opsus atau operasi khusus yang dipimpinnya selama era Orde Baru berkuasa. Sebelum ada Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Kostrad di akhir era 1950-an, Ali Murtopo sudah menjadi perwira intelijen di Jawa Tengah. Ia juga pernah menjabat Komandan Kompi Banteng Rider. Soeharto sangat mempercayai Ali karena reputasinya sebagai perwira mampu memecahkan masalah secara efisien. Ketika Soeharto terlibat operasi Mandala Trikora pembebasan Irian Barat, Ali Murtopo juga ikut serta di dalamnya. Operasi tersebut dijalankan atas perintah Soekarno pada tahun 1961. Perintah itu kemudian dikenal dengan sebutan Trikora atau Tiga Komando Rakyat. Dengarkan saudara-saudara, komando saya dengan tegas ialah gagalkan, hei seluruh rakyat Indonesia, gagalkan pendirian negara Papua itu. Apa komando saya lagi? Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera Sang Merah Putih di Papua, di negara di Irian Barat itu. Pada 2 Januari 1962, Bung Karno kemudian menerbitkan Keputusan Presiden nomor 1 tahun 1962. Kepres itu menjadi dasar pembentukan Komando Mandala Pembebasan Irian Barat. Untuk menyukseskan operasi ini, Mayor Jenderal Soeharto yang pada waktu itu menjabat sebagai Deputi 1 Kepala Staf Angkatan Darat ditunjuk sebagai Panglima Operasi Pembebasan Irian Barat. Lalu, bagaimana strategi TNI dalam merebut tanah Papua dari cengkraman Belanda? Berikut sejumlah fakta yang kami rangkum dari berbagai sumber. Pertama, operasi dilakukan dalam 3 fase. Sebagai Panglima Operasi, Soeharto menyusun 3 tahap operasi. Fase pertama adalah infiltrasi yang dilakukan hingga akhir tahun 1962. Pada fase ini diterjunkan sekitar 2.000 tentara yang terdiri dari 10 kompi pasukan ke tanah Papua. Fase kedua adalah eksploitasi. Soeharto menargetkan sebelum tahun 1963 pasukan TNI sudah bisa menyerang Kota Biak sebagai markas utama Belanda. Fase ketiga adalah konsolidasi setelah operasi militer. Fase ini ditandai konsolidasi seluruh kekuatan Indonesia di seluruh Irian Barat. Untuk menyukseskan berbagai operasi ini, Soeharto menempatkan Ali Murtopo sebagai perwira yang bertugas menyiapkan penyusupan. Ali memang spesialis intelijen. Di Kostrad Angkatan Darat, ia menjabat sebagai asisten Intel Komando Tempur II. Selama operasi Mandala, Ali mendiami pos di sebuah pulau di bagian tenggara Maluku. Di sana ia melatih pemuda setempat untuk dikirim ke Papua. Para pemuda ini nantinya akan dilemparkan ke garis depan pertahanan musuh. Kedua, bulan pertama operasi tuai kegagalan. Bulan-bulan pertama infiltrasi hasilnya cukup mengecewakan. Jumlah pasukan yang diterjunkan pesawat C-47 Dakota terlampau sedikit. Mereka seolah-olah raib di belantara hutan Papua yang luas. Sementara penyusupan lewat laut juga mengalami kendala. Para pasukan hanya mengandalkan sampan kayu dan dihadang oleh cuaca buruk. Mengantisipasi kegagalan serupa, infiltrasi pun digelar oleh pasukan yang cukup besar. Pada Mei 1962, rencana yang lebih matang siap diluncurkan. Salah satunya adalah menyiapkan Operasi Naga yang dipimpin Kapten Beni Mordani. Pada 24 Juni 1962, Beni dan puluhan tentara dari Resimen Para Komando Angkatan Darat yang kemudian diubah namanya menjadi Kopassus terjun dari Lambung Hercules di Merauke.
Setelah pengiriman 10 kompi dan tim Beni diturunkan sebagai perintis jalan, Komando Mandala pun meluncurkan operasi besar yang bernama Operasi Jaya Wijaya. Operasi ini terdiri dari pasukan gabungan yang terdiri dari Brigade Parasut sebanyak 7.000 orang, Brigade Angkatan Laut sebanyak 4.500 orang, dan 4 Brigade Infanteri Darat sebanyak 13.000 orang. Parade pasukan ini siap menghancurkan pertahanan Belanda di kota Biak. Belanda pun pada akhirnya keok, disusul menangnya Indonesia dalam perjanjian New York di Amerika pada Agustus 1962. Perjanjian New York menyebutkan Belanda harus angkat kaki dari Papua paling lambat 1 Mei 1963. Ketiga, kasakusuk menjelang penentuan pendapat rakyat. Setelah Indonesia menerima Irian Barat secara resmi dari PBB, keputusan itu tak otomatis menjadikan Papua sebagai bagian dari Indonesia. Kesepakatan New York mengamanatkan pemerintah Indonesia untuk menyelenggarakan penentuan pendapat rakyat atau yang dikenal dengan sebutan PEPERA. Penyelenggaraan PEPERA digelar paling lambat sampai akhir tahun 1969 dengan opsi bergabung dengan Indonesia atau merdeka. Namun sebelum itu terjadi, kasakusuk Ali Murtopo terus beraksi. Menurut Joseph Halim, sebagaimana dikutip dari buku Rahasia-Rahasia Ali Murtopo, ia diperintahkan untuk membereskan masalah PEPERA. Menurut Ali, orang-orang Papua pada saat itu sering mengibarkan bendera bintang kejora. Kepada Joseph Halim, Ali mengingatkan, jikalau bendera bintang kejora masih berkibar, maka lehernya akan dikerek. Dalam buku Shade of Grey, salah satu pendiri CSIS, Yusuf Banandi, mengisahkan tekad rejim Soeharto mempertahankan Irian. Kepada Yusuf, Ali Murtopo mengatakan, bagaimana mungkin Irian yang direbut saat Soeharto menjadi Panglima Mandala dilepaskan begitu saja saat Soeharto menjadi presiden. Karena itulah berbagai pendekatan dilakukan agar orang Papua mau bergabung dengan Indonesia. Yusuf kemudian diutus Ali untuk memantau kondisi di Irian. Hasil pantauan Yusuf menyebutkan perekonomian Irian memang sangat ambruk saat itu. Penduduk kekurangan makanan, barang-barang rumah tangga raib dari toko dan gudang. Menurut Yusuf, Papua seperti habis dijarah sepeninggalan Belanda. Setelah Ali mendapatkan laporan tersebut, ia pun meminta Soeharto untuk memulihkan ekonomi Papua. Keempat, uang hasil penyelundupan untuk Papua. Usaha memulihkan ekonomi Papua pada masa itu tak semudah yang dibayangkan. Sayangnya, ketika itu Indonesia tak punya uang. Menurut Yusuf, Ali kemudian putar otak mencari anggaran. Dia pun bekerja sama dengan sebuah perusahaan pengapalan untuk menyelundupkan karet dan produk-produk lain ke luar Indonesia. Belakangan, Aloysius Sugianto yang kemudian menjadi asisten Ali menyebut pengusaha pengapalan ini bernama Jerry Sumendap. Usaha Ali pun membuahkan hasil. Ia berhasil mengumpulkan dana hingga 17 juta dolar. Uang itu kemudian disimpan di Bank Singapura dan Malaysia. Seluruh uang itu dikendalikan Ali atas seizin Soeharto. Dengan uang itulah Ali mendanai operasi khusus serta membeli barang-barang kebutuhan pokok untuk dikirim ke Papua. Bantuan sembako ini dibeli dari Singapura lalu dikirim ke Papua dengan kapal-kapal besar. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Pada 1969, PEPERA dilaksanakan oleh wakil-wakil penduduk Papua. Ali Murtopo bertugas memastikan agar pemungutan suara berjalan lancar. Hasilnya sudah diduga. Pada Agustus 1969, PEPERA akhirnya menunjukkan hasil. Sebagian besar penduduk Irian ingin bergabung dengan Indonesia.